Oke, udah semua ya. Bagus tumben ini kok nggak muncul. Biasanya bagus nomor satu. Kalau kayak gini nih. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran secara daring, secara Google Meet pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa yang akan saya pimpin. Berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Mulai. Oke, selesai. Pada hari ini kita akan membahas, insya Allah jika waktunya cukup, 3 mata pelajaran. Jadi kita maksimal nanti jam 9, jadi tolong diingatkan ya. Kalau sudah jam 9, kita nanti maksimal jam 9, kita akan membahas dari pelajaran hari ini. Kalau nanti cukup waktunya, kita lanjut ke pelajaran untuk besok. Dan kalau cukup lagi waktunya untuk pelajaran yang hari Jumat. Jadi semua pelajaran nanti akan saya share di GC pada hari ini semuanya. Nanti kalian tenggatnya lumayan panjang. Komputer akuntansi sampai besok pengumpulannya. Lalu yang praktikum jasa dagang manufaktur nanti sampai hari Jumat pengumpulannya. Jadi enak kalian punya waktu panjang. Silakan atur sendiri. Boleh kalian ngerjakan besok. Boleh dikerjakan Kamis. Boleh dikerjakan waktu hari Jumat. Pokoknya waktu hari itu harus diselesaikan, harus dikumpulkan. Nggak ada yang saya lihat itu nanti dikumpulkan, nggak ada yang download lagi. Jadi kemarin itu masih ada yang download ya, jadi ada yang terlambat berarti. Oke, itu ya. Saya mulai saja biar nggak terlalu lama-lama dari mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah atau PALIP ya. Jadi di sana sudah saya share soalnya di mana materi dan soal sudah saya share di PowerPoint. Sekarang saya share screen dulu ya. Nah, sudah nampak semua screen yang saya share? Sudah Nampak, nampak Pak. semua? Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagi-bagi semangat. Oh Sudah. iya, saya belum mengucapkan salam. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah bisa lihat. Kita langsung ke materinya. Oke. Jadi ini materi yang sudah saya share di eh, Google Classroom ya. Jadi materi pada hari ini adalah dasar pengelolaan keuangan desa. Kita akan menjabarkan lebih lanjut lagi. Kalau yang kemarin kalian belajarnya tentang desa saja. Jadi di desa itu artinya apa sebenarnya? Lalu ada siapa saja di dalam desa? Lalu berikutnya eh, bagaimana siklusnya yang ada di desa? Nah, sekarang kita ke lebih rincinya. Nanti kita akan membahas tentang struktur organisasi yang ada di desa, lalu tugas-tugasnya mereka apa, tugasnya kepala desa, sekretaris desa, dan lainnya apa, lalu siklusnya apa saja, kita nanti akan membahas siklus yang pertama yaitu perencanaan APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jadi itu nanti yang akan kita bahas. Nah, pada hari ini juga nanti kita akan membentuk suatu kelompok, kita akan melakukan kegiatan kunjung desa. Nanti saya akan eh, membimbing karena selama 2 tahun kegiatan kunjung desa saya nggak pernah ikut turun ke desa. Jadi untuk tahun ini saya pengen ikut ke desa, saya pengen bimbing kalian bagaimana nanti ketika berhadapan dengan kepala desa dan sekretaris desa yang ada di kantor desa nanti. Jadi nanti kelompoknya itu sesuai dengan desanya masing-masing. Misalkan Pandisari ada 5 anak, ya udah 5 anak itu nanti langsung datang ke kantor desa Pandisari. Nah, setiap kecamatan nanti yang saya dampingi hanya satu desa. Ngantang satu, Kasembon satu, dan Bujonnya satu. Yang lainnya nanti mungkin bisa lewat diskusi dengan saya apa saja yang harus dilanjutkan gitu. Langsung saja kita ke materinya.
Pertama adalah definisi keuangan desa. Jadi menurut Peraturan Permendagri 113 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018, keuangan desa itu adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan tentang arti keuangan desa mulai dari Permendagri yang lama menjadi Permendagri yang tahun 2018 yang terbaru. Asas pengelolaan keuangan desa itu ada transparan di sini, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Nah, untuk yang PP yang terbaru juga sama, asasnya transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan maksudnya adalah ditunjukkan secara nyata kepada masyarakatnya, ya. Pengelolaan keuangan desanya itu ditunjukkan kepada masyarakatnya dalam bentuk banner. Ini tadi Utma Sari sudah memfotokan banner ke saya, tapi bukan banner itu. Banner itu yang dibutuhkan Utma itu adalah banner pembagian BLT dari dana desa. Sedangkan banner yang biasanya berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan itu adalah APBDes dari pendapatan, belanja, dan pembiayaannya. Itu ditunjukkan ke masyarakatnya. Lalu akuntabel. Akuntabel ini artinya pengelolaan keuangan desa ini ditanggung jawab penuh oleh struktur organisasi desa, antara lain mulai dari kepala desa sampai ke kaur dan kasihnya. Partisipatif dilakukan secara berpartisipasi bersama-sama oleh seluruh perangkat desa dan masyarakat desa, serta dilakukannya nanti dengan tertib dan disiplin anggaran. Berikutnya, yang poin kedua, di peraturan lama, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan di peraturan terbaru, APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa. Artinya, di sini tidak dijabarkan apa sih pengelolaan keuangan desa, tapi yang di tahun 2018 sudah dijabarkan. APB desa itu adalah dasar pengelolaan keuangan desa. Dan ada yang gabung. Lanjut lagi. Berikutnya, di sini untuk tahun anggarannya, 1 tahun anggaran sama, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Artinya, kemarin sudah ada tugas tahun akuntansi dan tahun anggaran ya. Kalau periode akuntansi itu lebih periode keuangannya. Sedangkan kalau anggaran ini uang anggaran. Jadi uang anggaran itu uang yang berasal dari pemerintah pusat dan desa itu hanya melakukan pengelolaan keuangannya saja. Jadi bukan uangnya desa kalau anggaran itu. Nah, kalau periodenya sama dengan periode akuntansi. Di periode akuntansi mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Di periode anggaran juga sama. 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya, struktur pemerintah desa dan BPKD. Nah, ini strukturnya. Pemerintah desa. Kepala desa itu letaknya ada di sini, di paling atas sendiri. Dia adalah penanggung jawabnya. Lalu di bawahnya nanti ada namanya sekretaris desa. Sekretaris desa, sekretariat desa ini ada sekretaris desa. Ini nanti akan dibantu oleh kepala-kepala urusan. Ini ada urusan. Lalu di sini ada pelaksana kewilayah. Pelaksana kewilayah ini nanti contohnya adalah dusun di sini. Atau nama lainnya semacam kayak RT, RW, kepala dusun itu. Lalu ada pelaksana teknis yang terdiri dari kepala seksi-seksi. Ini penjabarannya ada di sini. Struktur organisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Jadi kepala desa ini adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Jadi yang bertanggung jawab atau yang berkuasa atas pengelolaan APBDes itu adalah kepala desa. Lalu koordinator PPKD. PPKD ini adalah pejabat pengelola keuangan desa. Itu adalah sekretaris desa.
Lalu di bawahnya lagi nanti ada yang bekerja yaitu kaur keuangan sebagai bendahara desa. Kalau dulu itu nggak ada namanya kaur-kaur, adanya bendahara, langsung bendahara desa gitu. Nah, kalau sekarang sudah peraturan yang terbaru di desa sekarang sudah ada kaur, ada kasih. Jadi kaur utamanya adalah kaur keuangan yaitu bendahara desa. Berikutnya ada kaur pelaksana kegiatan anggaran yang terdiri dari tata usaha umum, kaur tata usaha umum dan kaur perencanaan. Perencanaan mungkin seperti perencanaan program-program desa. Lalu berikutnya yang ketiga di sini adalah kasih atau kepala seksi. Kepala seksi di sini ada pelaksana kegiatan anggaran antara lain kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Tuh. Biasanya kalau kalian bergerak di desa, itu lingkup kalian ada di pelayanan biasanya. Kurang lebihnya lebih banyak itu di pelayanan dan yang lainnya mungkin bantu-bantu seperti ya di dapur atau nyapu kebersihan hanya seperti itu aja kalau prakerin di desa. Oke, saya lanjut lagi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan salah satu desa itu kemarin ada yang ikut membantu di bagian tata usaha dan umum dan bagian bendahara, yaitu mungkin seperti merekap atau melis di Excel bagian pajak, lalu apa namanya diajari namanya aplikasi Siskudes itu seperti apa, hanya itu aja mungkin. Itu kemarin di Pandisari diajari, di Wadurejo juga diajari. Oke, lanjut lagi. Ini kemarin sudah pengelola keuangan desa. Ini hampir sama dengan yang barusan. Kita langsung ke sini, subjek pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri 113 tahun 2014, PTPKD, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, itu adalah sekretaris desa. Sama kayak tadi, PPKD-nya ini di peraturan terbaru, PPKD atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desanya adalah sekretaris desa. Lalu di bawahnya ada namanya kepala seksi, dan di bawahnya lagi ada bendahara desa, bendahara dijabat staf atau kaur keuangan. Nah, ini yang lama. Kalau yang terbaru sekarang seperti ini. Di bawahnya sekretaris desa itu ada kepala seksi dan kepala urusan. Nah, yang paling penting di dalam perangkat desa yaitu bagian keuangannya disebut kaur keuangan yang dulunya namanya adalah bendahara desa. Sama dengan kaur bendahara sama dengan kaur keuangan. Selanjutnya, kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dalam kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PDPKD, yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Lalu, di peraturan yang terbaru, kepala desa adalah PKPKD ya, pengelola kekuasaan, pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan PKD, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD, yaitu sekretaris desa. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Berikutnya PPKD terdiri atas sekretaris desa, kaur dan kasih, dan kaur keuangan. Nih, tapi yang bertanggung jawab penuh atas PPKD ini pemegang pengelolaan keuangan desa adalah sekretaris desa. Ini sekretaris desa. Kita langsung ke peraturan yang terbaru saja. Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris desa mempunyai tugas seperti ini, mengordinasikan penyusunan dan melaksanakan kebijakan APBDes, mengordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB desa. Jadi ini nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, jadi intinya kepala desa itu nanti adalah yang menanggung jawab ya atau pemegang kekuasaannya. Sedangkan berikutnya dimandatkan atau ditugaskan kepada sekretaris desa untuk menjadi koordinator pengelolaan keuangan desa atau PPKD, koordinator PPKD-nya.
nanti yang akan dibantu oleh perangkat-perangkat lainnya, yaitu kepala urusan dan kepala seksi, KAUR dan KASI. Selanjutnya, di sini ada KAUR keuangan dan bendahara. Bisa dibaca sendiri, nanti tugasnya apa. Nah, di sini kalau di peraturan terbaru, KAUR keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Jadi dia bisa sebagai bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, ya. Bisa menerima dana anggaran dan bisa mengeluarkan dana anggaran. Lalu dalam melaksanakan fungsi tersebut, KAUR keuangan memiliki NPWP pemerintah desa. Jadi yang memegang NPWP pemerintah desa itu adalah si KAUR keuangan. Berikutnya, KAUR keuangan mempunyai tugas yakni menyusun RAK desa, rencana kerja desa, dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan. Nah, di sini jadi intinya si KAUR keuangan ini bisa menerima uang anggaran, menyimpan, menyetor, dan mengeluarkan atau membayar serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB desa. Jadi seperti itu. Berikutnya pelaksana teknis. Di sini ada kepala seksi. Ini KAUR dan KASI mempunyai tugas. Nah, kalau yang sebelumnya tidak ada namanya KAUR, adanya hanya KASI. Jadi di peraturan tahun 2014 yang paling lama itu kepala seksi mempunyai tugas seperti ini. Sedangkan di peraturan yang terbaru itu mempunyai tugas seperti ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Nah, ini harus kalian ingat-ingat terus di akuntansi dasar yang paling awal waktu itu. Jadi, metode pencatatan yang ada di akuntansi itu ada dua, yaitu metode pencatatan basis cash dan metode pencatatan basis accrual. Jadi untuk yang basis cash itu maksudnya hanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang ada aliran kasnya saja yang dicatat. Sedangkan untuk yang accrual basic atau metode pencatatan accrual itu semua pencatatan, baik itu yang tidak ada kasnya maupun ada kasnya seperti piutang atau penerimaan, pelunasan piutang, semuanya dicatat. Nah, di sini sudah ada penjelasannya lagi. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Jadi lebih rincinya kalau di desa itu yang diterima dan dikeluarkan dari rekening kas desa saja. Berikutnya pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Jadi semua urusan tentang pengelolaan keuangan desa sistemnya diurus oleh Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Oke, ini adalah siklus keuangan desa. Siklusnya mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Kita hari ini akan membahas perencanaan saja. Di perencanaan nanti akan menghasilkan namanya RKP desa. Ini rencana kerja pemerintah desa. Ini nanti yang akan kita bahas. Di penganggaran nanti akan menghasilkan namanya APB desa. Nah, di pelaksanaan akan menghasilkan PB-J pajak. Barang ada jasa ini pajak. Jadi ini pengelolaan barang ada jasa dan pajak. Berikutnya penatausahaan. Nanti kita akan membuat format-format seperti BKU atau buku kas umum dan buku-buku lainnya. Nah, jadi di sini karena di sini kita nanti penatausahaan prakteknya akan menggunakan buku, artinya untuk pencatatannya kita menggunakan single entry. Bukan double entry. Kalau yang berpasangan atau double entry itu nanti ada debit kreditnya. Nah, kalau di desa tidak, kita menggunakan single entry. Artinya kita memasukkan penerimaan, pengeluaran, lalu nanti akan menghasilkan saldonya berapa. Jadi seperti itu nanti. Ada SPJ dan lain-lain, surat pertanggungjawaban dan lain-lainnya. Nah, ini juga yang biasanya kalian lakukan di tempat prakerin. Ceritanya kalian disuruh membuat SPJ, udah menulis isi dari SPJ gitu.
Berikutnya pelaporan. Nanti pelaporan kalian akan membuat namanya laporan semesteran dan laporan tahunan. Semacam kayak laporan realisasi anggaran dan lain sebagainya. Nanti aja kalau sudah nyampe saya jelaskan. Berikutnya di pertanggungjawaban ada LKPJ ke BPD. Jadi kita membuat namanya laporan keuangan pertanggungjawaban ke BPD. BPD ini adalah Badan Permusyawaratan Desa. BPD ini kalau misalkan kita sebuah negara, desa ini sebuah negara, memang desa ini adalah suatu wilayah yang kecil tapi diibaratkan seperti negara. Jadi banyak pendapatan yang masuk, lalu dikelola sebaik mungkin. Yang mengelola yaitu si perangkat desa semuanya itu mulai dari kepala desa sampai kaur dan kasihnya. Nah, dia yang bertanggung jawab atas masyarakatnya. Nah, ada yang dinamakan namanya BPD di desa. BPD ini kalau di negara diibaratkan sebagai perwakilan rakyat atau DPR. Jadi seperti itu. Jadi semua yang kita buatkan itu kita harus membuat namanya laporan keuangan pertanggungjawaban kepada DPR-nya desa. Disetujui nggak sama DPR-nya desa yang mewakili rakyat desa? Tuh. Jadi ini prosesnya dimulai dari bulan Januari ini. Mulai bulan Januari sampai bulan Juni itu kita melakukan namanya Musrembang Desa. Musrembang Des atau musyawarah pengembangan desa apa ini ya. Nanti kita cari bareng-bareng. Yaitu kita membuat namanya RPJM Des selama 6 tahun dan RKP 1 tahun. RPJM ini rencana pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun itu bagaimana? 6 tahun ini maksudnya satu periode kepala desa. Lalu berikutnya RKP ini adalah rencana kerja pemerintah desa untuk 1 tahun bagaimana. Berikutnya di sini yang warna biru ini penyusunan APB desa. Penyusunan APB desa dilakukan setiap tahun mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Nah, berikutnya lagi kita ke warna kuning. Di sini laporan realisasi APB desa semester 1. Kita lakukan 1 semester artinya mulai bulan Januari sampai bulan Juni selama 6 bulan. Lalu yang semester 2 itu mulai di semester 2-nya bulan Juli sampai bulan Desember selama 6 bulan. Nah, berikutnya untuk penyusunan RKP-nya yang ini setelah selesai Musrembang Des itu disusun mulai bulan Juli sampai bulan September. Kita lanjutkan, kita masuk ke perencanaan keuangan desa. Siapa yang membuat perencanaan keuangan desa? Itu adalah ini. Ini yang bertanggung jawab dan membuat. Yang membuat tentunya adalah kaur keuangan yang paling inti, dikoordinator oleh sekretaris desa dan ditanggung jawab oleh kepala desa. Nah, berikutnya camat, bupati, wali kota, masyarakat, kaur, dan kasih lainnya berhak tahu bagaimana penyusunan perencanaan yang menghasilkan namanya rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Jadi mereka yang bertanggung jawab dan membuat namanya RKP desa di tahap perencanaan ini. Berikutnya dokumen yang diperlukan, dokumen apa saja. Nah, dokumen yang diperlukan nanti meliputi adalah perbub dan atau perwal atau peraturan bupati atau peraturan wali kota yang menghasilkan namanya RKP desa. Dan RKP desa ya, RKP desa ini dibuat lalu dibuat acuan untuk menyusun pada tahap perencanaan ini. Oke, saya lanjut lagi. Lalu apa outputnya atau keluarannya dari kegiatan yang ada di yang pertama ini, yaitu kegiatan perencanaan, yaitu peraturan desa tentang APB desa atau peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa. Jadi intinya di perencanaan ini kita membuat namanya RKP desa, lalu nanti dari RKP desa dan berdasarkan peraturan bupati atau peraturan wali kota kita nanti akan menyusun namanya APB desa yang dalam bentuk peraturan dulu pada tahap perencanaan ini. Nah, waktu penyusunannya kapan? Waktu penyusunannya mulai bulan Oktober sampai Desember. Jadi misalkan tahun anggaran yang akan datang, tahun 2022, bulan Januari, nanti kalau sudah bulan Oktober sampai Desember, kita sudah mulai menyusun namanya perencanaan pembuatan APB desa. Tuh.
Oke, kita masuk ke APB desa. APB desa itu isinya apa? Nah, kalau menurut Permendagri yang lama pada tahun 2014, itu isinya seperti ini. Perbedaannya terletak di sini, belanjanya yang berbeda. Oke, di Permendagri yang lama, pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli desa, swadaya, partisipasi, gotong royong, sama dengan uang plus barang dan tenaga. Berikutnya ada pendapatan transfer, bunga bank, lalu pendapatan lain-lain. Nah, di belanja itu ada bidang pemerintah, ada belanja di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan bidang tak terduga. Nah, lalu ada kegiatannya, di bawahnya bidangnya, misalkan belanja bidang pemerintahan kegiatan. Nah, di sini tidak ada standarisasi kode kegiatan dan kode rekening, artinya kegiatannya apa saja. Misalnya kegiatan pemerintahnya ada rapat anggota perangkat desa. Jadi belanja bidang pemerintahan, rapat anggota perangkat desa, lalu kode belanja di bawahnya. Ini ada kode belanja, pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal. Tuh. Jadi intinya kode belanja ini dibagi menjadi 3 level atau 3 jenis belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Misalkan saya kasih contoh, kita lebih ke belanja barang dan jasa. Jadi akunnya bukan yang seperti tadi ya, itu perinciannya saja belanja bidang pemerintahan di kegiatan apa. Nah, kalau kita jenis akunnya itu lebih ke belanja barang dan jasanya, misalnya barang dan jasanya konsumsi rapat, berarti belanja barang dan jasa konsumsi rapat untuk siapa? Untuk kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Jadi seperti itu. Berikutnya yang terakhir ada namanya pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kalau di Permendagri yang terbaru tahun 2018, pendapatan asli desa itu sama, terdiri dari ini ya, pendapatan asli desa, swadaya, partisipasi, gotong royong, tapi di sini barang dan tenaga tidak termasuk, dan uang, jadi uangnya saja yang termasuk. Berikutnya ada pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain, yaitu bunga bank, ini contohnya di sini. Kalau di sini bunga bank dimasukkan kepada PAD, kalau di sini masuk di pendapatan lain-lain. Berikutnya ke belanja desa. Di belanja desa ini di sini sama ini bidangnya. Cuman di sini ada pertambahan, ini ada pembinaan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Jadi ini penjabaran dari bidang tak terduganya. Nah, di sini ada sub bidang yang terbaru. Ada kegiatan dan ada kode belanja sama. Nah, di sini untuk kode belanjanya dibagi menjadi level 5 rincian objek belanja. Nah, ada belanja pegawai, barang jasa, modal, dan tak terduga. Lalu berikutnya ada pembiayaan sama penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk jadwal penyusunan APB desa itu tahapannya seperti ini. Penyusunan RAPB desa awal Oktober, waktunya awal Oktober. Penyepakatan bersama dengan BPD akhir Oktober. Lalu penyampaian kepada Bupati Wali Kota melalui camat maksimum 3 hari kerja. Jadi misalkan selesai pada tanggal 3 Oktober, maka maksimum 3 hari kerja sudah harus disampaikan kepada Wali Kota atau Bupati. Lalu proses evaluasinya nanti selama 20 hari kerja. Terus proses penyempurnaan maksimumnya ada 7 hari kerja. Dan penetapan APB desa maksimum 31 Desember. Jadi mulai bulan Oktober sampai 31 Desember. Di sini sudah mulai bisa digunakan untuk tahun anggaran berikutnya di Januari tahun selanjutnya lagi. Nah, ini adalah rinciannya. Oke, pesertanya sudah 31 ini. Oke, ini untuk pendapatan desa. Jadi pendapatan desa itu terdiri dari ini. Di sini yang dikasih contoh adalah yang transfer ya. Saya kasih contoh sendiri untuk pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu contohnya di setiap desa pastinya memiliki namanya BUMDes atau badan usaha milik desa. Ada yang badan usaha milik desanya dalam bentuk loket pembayaran.
Jadi ketika kita melakukan loket pembayaran listrik, di situ ada biaya adminnya atau biaya jasa untuk si yang ada di BUMDes, maka biaya adminnya itu masuk ke dalam pendapatan asli desa. Nah, contoh berikutnya ada yang mengelola BUMDes itu seperti kafe. Jadi kalau kafe itu nanti ada pendapatannya berapa, yang dihasilkan omsetnya berapa, itu nanti akan masuk ke dalam pendapatan asli desa. Contoh selanjutnya lagi ada namanya yang supermarket juga. Kita belanja ke mungkin belanjanya ke kota, lalu dibawa ke desa, didirikan suatu supermarket dalam bentuk BUMDes, berikutnya dijual di situ dengan memperoleh keuntungan, maka keuntungannya akan masuk ke dalam pendapatan asli desa. Selain itu juga, desa juga memiliki namanya tanah desa. Tanah desa itu biasanya juga dikelola ya, ditanami padi atau ditanami jagung dan lain sebagainya. Nanti hasil dari panen yang ada di tanah desa tersebut akan masuk ke pendapatan asli desa di rekening desa. Sedangkan untuk pendapatan transfer desa itu terdiri dari seperti ini, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Ini maksudnya kayak retribusi tempat parkir, sekarang sudah marak ya di desa-desa penarikan parkir itu nanti kan ada pajaknya, jadi uang parkir yang dipungut oleh warga di sekitar wilayah desa itu nanti sebagian akan disetor pajaknya kepada kantor desa, itu nanti akan masuk ke dalam pendapatan transfer karena termasuk dari hasil pajak atau retribusi. Berikutnya ada alokasi dana desa. Ini kita akan lebih jauh lagi membahasnya. Dana desa itu seperti apa? Jadi dana desa itu intinya dana yang diberikan oleh pemerintah khusus untuk wilayah desa. Dana desa itu semakin tahun semakin besar. Jadi kenapa kok kalian harus belajar namanya akuntansi pemerintah desa itu tujuannya nanti akan menciptakan bendahara-bendahara muda yang bisa mengelola namanya alokasi dana desa agar terciptanya asas pengelolaan keuangan desa yang tadi transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran itu tadi ya. Lalu berikutnya yang ketiga ada bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja dari daerah provinsi. Ini ada bantuan keuangan dari APBD provinsi. Misalkan kita desa Pujon, maka kita dapat bantuan keuangan dari anggaran APBD-nya Jawa Timur. Berikutnya ada bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota juga. Itu adalah contoh dari pendapatan transfer. Contoh selanjutnya dari pendapatan lain-lain. Ini jenis yang ketiga. Di pendapatan lain-lain, contohnya adalah tadi bunga bank. Lain itu ada lagi pendapatan hibah, kita dikasih cuma-cuma. Dan contohnya lagi mungkin sumbangan dari pihak ketiga. Tuh. Oke, kita ke belanja desa. Di sini kita peraturan baru saja. Di belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang ini. Penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Ini yang terjadi pada saat ini yang sering keluar ketika masa-masa pandemi seperti ini. Ini ada catatannya, klasifikasi belanja dibagi dalam sub-bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. Nanti ada contohnya di sini. Nah, ini bidangnya. Ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana. Nah, ini subbidangnya. Jadi kalau membuat akun nanti seperti ini. Kita harus tahu bidangnya, si bidangnya apa, bisa nanti kalian baca sendiri. Nah, ini untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Ini subbidangnya, ini kegiatannya. Jadi bisa kalian baca sendiri juga. Nah, ini kode akunnya. Ini untuk kode akun yang pertama. Belanja nomor akunnya kalau nggak 5 ya 6 ya. Seperti beban ya kalau di keuangan.
Jadi 5, 1 ini nanti belanja penyelenggaraan pemerintah desa, akan satu lagi subbidang apa. Jadi 5.1.1.01 nanti kegiatannya apa. Contoh, kita balik lagi ke sini. Kita ke sini aja. Di contoh, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Nah, jadi contohnya kita misalkan ke sini. Belanja nomor akunnya 5, bidang nomor akunnya 1, maka 5.1, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, titik 2 artinya subbidang yang kedua yaitu kebudayaan dan keagamaan. Titik 01 adalah pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa. Jadi sudah ada patokan untuk pembuatan akunnya. Nanti saya carikan, saya akan kirim di Google Classroom, saya tambahkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke jenis belanja lainnya. Di sini ada jenis belanja pegawai. Belanja pegawai, belanja barang jasa, modal, dan belanja tak terduga. Ini bukan jenis ini. Dia menyebutkan semuanya ini. Nah, di sini. Ini jenisnya. Jadi jenis belanja pegawai itu terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain-lain, dan pembayaran jaminan sosial. Ini adalah belanja pegawai. Intinya untuk kepala desa dan perangkat desanya, serta tunjangan badan permusyawaratan desa. Ini untuk belanja pegawainya. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa itu adalah pengeluaran bagi pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Seperti beli ADK, kegiatan rapat, pemeliharaan sarana prasarana, operasional pemerintah desa, operasional BPD, dan lain sebagainya ya, yang tidak lebih dari 12 bulan. Sedangkan untuk yang belanja modal, itu pengeluaran pengadaan barang dan atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Ini lebih ke aset tetapnya. Misalkan kita beli tanah, beli mesin, alat berat, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang terakhir ada belanja tak terduga. Jadi belanja tak terduga ini adalah belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Jadi yang seperti ini, kayak contohnya kemarin pengadaan bilik semprot disinfektan mungkin ya semacam seperti itu kita ambilnya di akun belanja, kita catatnya di akun belanja tak terduga. Berikutnya pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri atas, kita langsung ke sini saja, ke terbaru. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup silpa tahun sebelumnya. Silpa itu apa? Sisa lebih penggunaan anggaran. Jadi di tahun sebelumnya itu kita sudah melakukan pelaksanaan APBDes. Misalkan pendapatan sebesar 70 juta. Ternyata dibelanjakan, kalau di anggaran dibelanjakannya adalah 60 juta. Maka harusnya sisa 10 juta. Nah, tapi pada nyatanya pendapatan yang kita terima hanya sebesar 66 juta dan yang kita belanjakan hanya sebesar 56 juta. Misalkan seperti itu. Artinya masih terdapat surplus anggaran atau kelebihan anggaran sebesar 10 juta. 10 juta tadi kita masukkan ke dalam silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran. Kalau kurang tidak bisa dimasukkan silpa. Yang bisa dimasukkan silpa hanya sisa lebihnya saja. Tuh. Berikutnya pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Nah, ini contohnya misalkan ada tanah desa yang dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Itu kita jual karena keuangan desa kurang menipis gitu ya misalkan. Jadi hasil dari penjualan kekayaan desa tadi kita masukkan ke pencatatan penerimaan pembiayaan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan itu contohnya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan itu maksudnya kita perlu namanya membuat dana cadangan. Untuk sewaktu-waktu terjadi belanja tak terduga seperti halnya ketika pandemi seperti ini. Ketika pandemi terus berjalan, otomatis
desa membutuhkan dana-dana lainnya untuk melakukan kesejahteraan ya, untuk mensejahterakan masyarakat desa. Selanjutnya kita ke kode klasifikasi utama, sub, jenis, dan objek. Ini apa ini? Ini jadi yang utama ya. Ternyata belanja nomor 5 ya. Untuk nomor 4 itu pendapatan, terus yang nomor 5 belanja, nomor 6 pembiayaan. Sub atau jenis ini yang tadi, bidangnya apa, objeknya apa, sesuai dengan masing-masing objeknya. Ini lebih ke kegiatannya ya, contohnya. Oke, sudah selesai. Silakan. Sekarang pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, gimana Laudi? Kalau mau mencatat itu yang tahun 2000, yang lama itu dicatat juga atau enggak? Atau yang terbaru saja? Mencatat apa? Yang PPT tadi loh. Yang mana? Ya itu, Pak. Ini tugas. Enggak, materinya. Materi yang mana? Ya seperti ada perbedaan itu, Pak. Oh, maksudnya kamu ngerangkumnya gitu ah? Iya. Oh, kalau yang merangkumnya, kamu rangkum yang Permendagri tahun 2018 saja, yang terbaru. Baik, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi lainnya? Sudah, tidak ada? Halo? Apa ada pertanyaan lagi? ...32 anak, kok diem semua? Ada pertanyaan lagi atau tidak, selain Laudi? Sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Alena, Diana, Elinda, Fadea, Felani, Rizka, Gita, Ima, Karina, Kodimatul, Laudi lagi, Maulidatul, Rian, Safira, Cindy, Sinta, Cynthia, Angel, Vita, Windy, Ferry, Alia, Utma, Ari baru datang, Bagus, Isna, Vinka, Vina, Pinkan, Putra. Sudah jelas semuanya? Kak, Pak. Nomor 2, dari penjelasan tersebut, jadi siapa saja yang bekerja di desa, gambarkan struktur organisasi desanya. Jadi, kamu gambar struktur organisasi desa, lalu ditulis siapa saja yang ada di struktur tersebut. Berikutnya, apa saja tahapan siklus dalam keuangan desa. Membuat siklus seperti siklus akuntansi. Di situ sudah ada contohnya yang bundar kayak gitu ya. Cari penjelasannya sedikit-sedikit ya. Perencanaan itu ngapain, di pelaksanaan ngapain, di pertanggungjawaban apa, itu rincikan sedikit-sedikit. Lalu berikutnya yang nomor 4, apa itu APBDes? Coba kalian pergi lewat depan kantor desa atau jalan-jalan sekitar desa kalian. Jika menemukan vendor APBDes, silakan butuhkan APB desa kalian untuk tugas nomor 4 ini. Jadi biasanya itu di setiap kantor desa, itu di depannya kantor desa, itu dibuatkan banner besar, itu tulisannya adalah APBDes, pendapatannya berapa, belanjanya berapa, hasilnya surplus atau defisit, lalu pembiayaannya berapa, itu sudah jelas kok biasanya di depan kantor desa. Yang pernah saya lihat itu di Pandisari ada, lalu ya kalau yang di daerah lainnya saya belum pernah tahu, itu ada juga mestinya ya. Ada juga itu yang dipampang besar itu di setiap pertigaan atau di setiap belokan di jalan-jalan desa. Pokoknya cariin nanti fotonya. Yang nggak ada, ya sudah, nggak usah bilang oh nggak ada. Kalau kalian sudah keliling-keliling ya.
Kelilingnya nggak usah jauh-jauh, seenggaknya dari kalian maksimal 1 sampai 2 kilo lah, nggak usah terlalu jauh-jauh. Tuh. Lalu yang kelima, apa pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu menurut kalian? Jadi pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu apa sih menurut kalian setelah mendengarkan penjelasan ini? Lalu terdiri dari apa saja pendapatan, belanja, dan pembiayaan? Ini belum saya jabarkan, tapi jabarkan sendiri nanti. Itu tugasnya. Sudah jelas ya tugasnya untuk yang ini? Dikumpulkan hari ini Kak. Iya, kalau yang ini kumpulkan hari ini jam 3. Kita ke ringkasan komputer akuntansi. Ada kendala kalian yang punya laptop? Apa ada kendala instalasi? Tadi Safira ikut ya Safira. Kamu gabung sama ngabab atau ke atas sana yang ngabab atau kalangan atau mana ya? Gitu ya Ya, Safira. Oke. Oke, kita sekarang ke komputer akuntansi. Apakah ada pertanyaan di komputer akuntansi? Apakah ada masalah ketika melakukan instalasi? Yang punya laptop bagaimana? Punya kendala apa? Sudah, tidak ada kendala berarti sudah berhasil semua. Kita bagaimana kemarin? Sudah nyoba praktek? Halo, kita? belum, Pak. Nanti dicoba ya. Ada besok. Terserah kapan besok jamnya. Ya. Oke. Nah, besok ya silakan berkumpul sama temennya yang punya laptop. Tapi izin ke orang tuanya dulu. Kalau memang sama orang tua boleh keluar ya silakan kumpul sama temennya yang punya laptop. Dan kalau sudah segera pulang, jangan terlalu lama-lama di luar ya. Seenggaknya 1 jam atau 2 jam saja kalian di rumahnya teman kalian untuk praktek bersama. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk prakteknya, kita membaca di ringkasan dulu. Sekarang kita modulnya pakai ringkasan saja. Kemarin kalian sudah merangkum ini. Jadi, nah, ini tahapan-tahapannya. Lalu kalian sudah merangkum tahapan yang awal, yaitu setup awal. Ini mungkin kalian sudah paham kalau setup awal ya. Nanti saya ulang lagi kalau ganti soal. Nah, sekarang saya akan membahas tentang ini. Langkah kedua, pembuatan daftar akun. Jadi nanti kita pakai data kemarin yang sudah kita buat, kita open nanti. Jadi kita nanti klik modul account, menu account list. Nah, barulah kita membuat akunnya. Kita praktekkan dulu aja habis ini. Ini ada penjelasan di sini. Nanti silakan dibuka lagi modulnya ya. Kalau kalian print hitam putih nggak akan muncul warna-warninya karena di sini ada penjelasan warna-warninya. Jadi untuk kotak yang warna biru itu maksudnya adalah level akun. Levelnya ada 2, ada header, ada detail. Lalu ada yang warna merah, itu warna merah adalah tipe akun. Tipe akunnya itu tergantung dari apa yang kalian pilih. Kalau aset itu ada tipenya mulai dari seperti order current asset atau aset lancar, lalu ada fixed asset, ada aset tetap, dan lain sebagainya. Nanti kita buktikan waktu praktek ya. Lalu berikutnya di kotak warna hijau itu adalah nomor akunnya. Berikutnya di kotak warna kuning itu adalah nama akunnya. Lalu berikutnya yang kotak warna coklat itu adalah jumlah saldo dari akun tersebut. Namun saldo tidak dimasukkan ke dalam opening balance melainkan ada tahapan lain setelah pembuatan akun. Jadi tidak dimasukkan ke sini. Oke, ini panduannya. Ini header dan detailnya. Untuk header aset itu terdiri dari detail bank, receivable, order current asset, dan fixed asset, dan order asset. Fungsinya kalian baca sendiri dan kalian pahami sendiri. Hampir sama dengan akuntansi dasar. Bank itu hubungannya dengan harta atau uang.
Kalau account receivable itu hubungannya dengan piutang. Kalau order current asset itu hubungannya dengan aset lancar lainnya selain piutang dan selain kas. Sedangkan untuk fixed asset itu hubungannya dengan aset tetap kayak bangunan, kendaraan, peralatan. Lalu kalau order aset atau yang lain-lain itu harta yang lainnya seperti saham dan lain sebagainya. Untuk header liability atau nomor 2 itu ada credit card, detailnya ada account payable, order current liability, long term liability, dan order liability. Credit card itu untuk hubungan dengan akun kartu kredit. Sedangkan untuk account payable itu yang berhubungan dengan transaksi utang. Lalu order current liability yang berhubungan dengan utang lancar lainnya seperti utang beban, contohnya. Berikutnya long term liability adalah utang jangka panjang, yaitu contohnya utang bank. Yang berikutnya lagi ada order liability atau utang lain-lainnya. Utang selain utang lancar dan utang jangka panjang, misalkan utang obligasi dan lain sebagainya. Berikutnya ada header equity, tipenya equity atau detailnya. Lalu ada header income, detailnya juga income. Ini sama ini, mestinya sama terus. 5 juga sama, 6 juga sama, 7 sama, 8 sama. Nah, tapi di Mayop itu akun nomor 7 tidak ada. Jadi order income ini nomor 8, untuk order expense nomor 9. Jadi seperti itu. Oke, ini contohnya penjabaran akun. Kita coba membuat akun nomor 1 sampai 3 saja. Oke, soalnya saya buka dulu. Oke, soal yang kita butuhkan di sini adalah yang daftar akun yang ini. Yang ini. Ini kita inputkan ke dalam aplikasi Mayop. Aplikasi Mayopnya kita buka dulu. Caranya ini diklik 2 kali. Kalau ngopen file atau membuka file itu, kita buka aplikasi Mayopnya dulu. Jadi, jangan membuka dari file yang ada di kuning sini, file folder. Kalau kamu buka ini, sampai sore, sampai besok lagi ya nggak bisa kebuka. Jadi, kamu buka aplikasinya dulu, berikutnya klik open, ini. Ingat open untuk membuka, klik untuk membuat, explore untuk melihat contoh, watch new untuk melihat pembaruan aplikasi, exit untuk keluar dari aplikasi. Jadi kita klik open dulu. Nah, di sini kita cari data yang kemarin. Kemarin nyimpennya di mana? Dicari di atau di mana? Terus foldernya apa? Makanya gunanya ada nama folder itu ini. Biar kita kalau buka lagi ketemu. Nah, ini. Kita open. Nah, di sini kemarin Angel sudah tanya. Jadi ini nggak usah diisi ya, kayak user ID dan passwordnya. Oke, karena kita trial ini atau percobaan hanya untuk 90 hari di sini. Ini sisa 83 hari, artinya sudah 1 minggu ini filenya. Ini active letter. Continue. Oke. Nah, di sini ini maksudnya do you wish to run data verification at this time. Jadi, kamu diminta untuk memverifikasi data ini pada sekarang, waktu ini. Nah, ini tidak perlu lah, nggak usah, no aja. Itu nanti kalau misalkan yes, nanti akan muncul error atau enggak gitu. Jadi kita tidak perlu. Memang tidak pernah error kok waktu pembukaan itu. Kalau kita membuka. Kecuali kalau kamu filenya membuat grid-nya di Mayop 19 lalu kamu buka di Mayop 18 itu error. Nggak bisa. Jadi harus sama tipenya. Oke, ini pengenalannya lagi. Ini adalah tab. Ada file. Menunya macam-macam. Ada edit. Ini di YouTube sudah saya jelaskan kayaknya. Ada list, comment center, setup, report, window, service, help. Nah, yang ini namanya adalah modul. Account banking, sale, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Yang ini namanya adalah menu. Ini juga menu. Oke. Kita langsung ikuti modul yang tadi, yaitu account list. Ini adalah halaman pembuatan akun.
biar terbagi jadi 2 dulu. Oke. Sekarang kita membuat akun nomor 1 sampai 3 dulu aja. Nah, perbedaannya apa? Akun 1 sampai 9 ini. Nah, kalau akun 1 sampai 2 itu akunnya dipecah menjadi beberapa tipe. Sedangkan mulai nomor 3 sampai nomor 9 tipenya hanya 1. Jadi kalau di sini equity, tipenya equity, revenue tipenya income, operating expense tipenya expense. Lalu order revenue tipenya order income, order expense tipenya adalah order expense. Nah, sedangkan yang ini kita harus tahu yang header dan detail di tabel yang ada di ringkasan tadi. Nah, kalau current asset ini berarti tipenya ada yang order current asset, ada yang tipenya bank, ada yang tipenya account receivable. Nanti tergantung akun yang ada di sini, dia itu lebih menjurus kemana. Contohnya ini, cash in bank dan petty cash itu adalah tipe akun kas atau harta. Maka dia akan memiliki tipe bank. Tuh. Kita coba contohkan. Jadi kita membuatnya satu persatu. Kalau di all account ini munculnya adalah semua akun dari aset sampai order expense. Sedangkan kalau kita klik aset, maka yang muncul akun nomor 1 saja, liability nomor 2 saja, equity 3, income 4, cost of sale 5, expense 6, order income 8, order expense 9. Tuh. Jadi kita membuat dari yang aset dulu. Jadi sekarang kita klik aset. Oke, di aset di sini sudah ada akun yang tersedia dan memiliki tipe-tipe yang hampir mirip dengan yang akan kita buat. Mirip ya, bukan hampir mirip. Cheque account, undeposit fund, electronic clearing account, dan trade debtor. Nah, yang bisa kita rubah di sini hanya ada 2 akun, yaitu cheque account. Kenapa kita rubah? Karena di sini memiliki tanda centang di linked. Linked ini artinya terhubung. Terhubung kemana? Terhubung ke di sini, ada di sini, setup linked account. Di account and banking account. Terhubungnya di account and banking account. Jadi ketika kita melakukan transaksi dengan akun bank atau akun banking, itu nanti yang akan muncul akun standarnya atau normalnya atau defaultnya itu adalah cheque account. Maka ini yang harus kita ganti. Untuk pengeluaran kas biasanya kita menggunakan akun cash in bank. Nah, tapi kalau di bawah 1 juta atau ada batasan-batasannya kita menggunakan petty cash. Nah, cheque account kita rubah menjadi namanya cash in bank. Nomornya samakan dengan ini. Kita tinggal ketik aja. 1100. Oke. Setelah itu enter. Setelah enter kita ketik namanya cash in bank. Habis itu opening balance ini kita tidak perlu isi ya. Kita lanjut saja. Langsung kita klik new. Nah, berikutnya kita membuat akun yang selanjutnya. Di sini adalah petty cash, yaitu tipenya sama, yaitu bank. Berikutnya account number-nya adalah 1200. Setelah itu agar muncul account name-nya, kotak account name untuk mengetik nama akunnya, kita tekan enter pada keyboard. Berikutnya akun name ini kita ketikkan dengan nama akun yang sama persis dengan yang ada di soal, yaitu petty cash. Oke. Setelah itu kita OK dulu karena ada akun lainnya yang harus kita rubah, yaitu trade debtor. Trade debtor ini memiliki tipe account receivable, artinya kita harus merubah akun ini menjadi akun yang identik dengan piutang. Di sini adalah account receivable. Klik 2 kali, kita ganti nomornya menjadi nomor 1300. Lalu account name-nya dinamakan account receivable. Oke, kalau sudah kita klik OK, pastikan sudah selesai mulai akun 1100 sampai 1300. Nah, di sini kita perlu membuatkan akun header-nya agar tidak tertukar. Mana akun yang current asset, mana akun yang fixed asset. Caranya kita new, kita ganti levelnya. Ini tadi yang level tadi ada 2, header dan detail. Kita ganti menjadi header. Nah, setelah itu
Di sini kita cari account tipenya. Kita mau buat nomor 1, 2, atau 3. Ini sudah urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 7-nya nggak ada. Oke, karena kita membuat nomor 1, maka akun tipe yang dipilih adalah aset. Maka kita ketik di sini nomornya 1000 untuk current asset. Kita ketik current asset. Setelah itu kita new lagi, kita selesaikan pembuatan header yang ada di aset ini. Atau selesaikan juga sampai di nomor 2 long term liability. Nomornya 2000 berdasarkan nomor yang ada di sini. Oke. Namanya fixed asset. Lanjut lagi, sekarang kita mau membuat yang nomor 2 yaitu current liability. Ini. Kita cari nomor yang awal ini 2. Jadi ini kita ganti menjadi liability untuk nomor 2. Nah, di sini sudah otomatis ganti nomor 2. Sekarang kita ngetik nomor 1000 untuk current liability. Nah, itu kita enter. Oke. Di account name-nya kita ketik namanya current liabilities. Nah, itu kita new lagi. Sekarang kita buat yang long term liability nomor 2000. Nah, jadi long term liabilities. Nah, setelah selesai kita langsung new aja. Karena kita sudah nggak ada akun yang dirubah di nomor 1 ya. Kita langsung ganti detail. Kita ke akun bank lagi. Bank tadi petty cash sudah. Condition sudah. Sekarang berarti kita ke allowance. Allowance ini di dalam versi bahasa Indonesianya ada artian piutang. Maka kita pilih tipe dengan account receivable. Masukkan nomornya. Ketikkan namanya. Allowance for the full debt. Oke, new lagi. Mungkin kita hari ini sampai nomor 2 saja ya. Oke, lanjut. Kita ganti lagi menjadi order current asset untuk nomor 1500 sampai 1700. Karena sublease, prepaid insurance, dan prepaid rent adalah golongannya current asset. Oke. Selesaikan dulu. Oke, sudah. Sekarang kita membuat yang ada di fixed asset, maka tipenya kita ganti menjadi fixed asset. Kita ketik nomornya 2100 equipment at cost. Lalu 2110 accumulation itu ya. Accumulation depreciation equipment. Oke, setelah itu kita new lagi. Sekarang kita membuat yang di current liability. Sebentar, kita jangan new aja. Oke, takutnya ada akun yang bisa dirubah. Nah, ini jadinya. Untuk di current asset dengan header nomor 1000 itu terdiri dari cash in bank, petty cash, receivable, allowance, sampai prepaid rent. Di fixed asset terdiri dari 2 ini. Oke, itu. Jadi yang harus kalian teliti di sini, samakan tipenya. Ini pastikan sudah sama, samakan nomornya, samakan namanya di daftar akun ini. Berikutnya kita ke liability. Di sini ada akun yang bisa kita rubah yaitu trade creditor. Klik 2 kali. Kita masukkan. Kita ganti menjadi account payable di nomor 1100 yang ada di sini. Oke, seperti ini. Berikutnya kita oke dulu, cek lagi apa ada yang dirubah. Nah, ini tidak perlu kita rubah ya. Payroll ini biar tetap aja karena ada modul payroll. Kita new lagi. Sekarang kita buat akun nomor 1200.
Nah, di sini tipenya adalah order current liability karena dia adalah utang jangka pendek lainnya. Nomornya Anda masukkan 1.200, namanya adalah accrued expense. Oke, berikutnya kita new lagi. Sekarang kita buat yang ada di long term liability, maka tipenya kita ganti menjadi long term liability nomor 2100 Bank Permata. Oke, sudah selesai. Pastikan sudah terinput atau terbuat di daftar akun di liability ini. Oke, itu saja. Oke, mungkin itu untuk komputer akuntansi yang harus kalian praktekkan besok. Tadi sudah saya rekam, jadi materi kalau misalkan kayak Ari tadi, terus siapa lagi ya, Gita tadi, ada Yolanda tadi yang masih terlambat, belum masuk ke room ini, nanti bisa lihat di YouTube ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, gitu saja. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini, karena kemarin sudah evaluasi tentang kegiatan kelas hari Jumat, minggu ini kita nggak evaluasi dulu. Evaluasinya mungkin hari Jumat lagi atau secara WA aja. Terima kasih atas perhatiannya selama dari pagi tadi jam 7 sampai sekarang. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Pagi, Pak.